Materi yang pertama, pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Contoh 1,8. 1 itu adalah satuan, dan 8 adalah bilangan desimal pertama. Karena 8 ada di belakang koma. Jadi, kalau membulatkan bilangan ke satuan terdekat, kamu harus menghilangkan angka di belakang koma. Caranya adalah angka di belakang koma patokannya harus 5. Kalau angka di belakang komanya di atas 5, maka angka depan akan naik ke angka selanjutnya. Tapi kalau angka di belakang komanya di bawah 5, maka angka yang di depan koma tetap tidak bertambah ya. Jelas ya teman-teman? Nah, angka di belakang koma ini adalah 8. Patokannya harus 5. 8 lebih besar dari 5, maka angka yang di depan koma akan naik ke angka selanjutnya. Angka setelah 1 berapa? 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2. Contoh yang kedua, 1,4. Tapi kamu harus lihat dulu. 1 itu adalah satuan. 4 adalah bilangan desimal pertama. Kamu harus membulatkan 1,4 ini dengan cara menghilangkan angka komanya. Caranya masih seperti tadi, patokan angka di belakang koma harus 5. 4 ternyata lebih kecil dari 5. Maka kalau lebih kecil dari 5, angka di depan koma tidak bertambah. Tetap ya. Jadi 1,4 dibulatkan menjadi 1. Contoh selanjutnya ya. 37,8 dibulatkan ke satuan terdekat. 3 itu adalah puluhan, jadi 3 itu puluhan ya. 7 satuan, dan 8 bilangan desimal pertama, karena ada di belakang koma. Jadi 37,8 dibulatkan ke satuan terdekat, maka kamu hanya harus membulatkannya sampai 7,8-nya saja, karena perintahnya hanya dibulatkan sampai satuannya. Caranya masih sama seperti tadi. Patokannya di belakang koma harus 5. Nah, angka di belakang koma ternyata 8. 8 lebih besar daripada 5. Jadi, angka yang di depan koma akan bertambah ke angka selanjutnya. Angka setelah 7 adalah 8. Dan tambahkan dengan angka puluhannya 3. Nah, jadi 37,8 jika dibulatkan ke satuan terdekat, jawabannya adalah 38. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Contoh 12. Untuk mengerjakan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, kamu bisa menggunakan garis bilangan untuk membantumu di awal.
Nah, angka yang ada di sebelah kiri sini mengikuti soalnya. Karena ini 12, maka puluhannya adalah 10. Dan angka yang ada di sebelah kanan sana adalah angka puluhan setelah 10, 20. Dan yang di tengahnya adalah angka antara 10 dengan 20, 15. Nah, inilah yang namanya garis bilangan untuk membantumu di awal, jika kamu belum bisa membulatkan secara langsung. Sekarang kita tentukan 12 ada di sebelah sini atau di sebelah sini. Tentu saja ada di sebelah sini kan? Nah, 12 ternyata ada di sebelah sini. Sekarang kamu lihat, 12 lebih dekat ke puluhan 10 atau 20? Tentu saja dong lebih dekat dengan 10. Jadi 12 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya adalah 10. Contoh yang kedua, 47 dibulatkan ke puluhan terdekat. Kita pakai garis bilangan ya. Angka yang ada di sebelah kiri sini sesuai dengan puluhan soalnya. Karena ini 47, maka 40. Dan puluhan yang ada di sebelah kanan adalah puluhan setelah 40, 50. Lalu yang di tengah adalah angka antara 40 dengan 50, 45. Sekarang kita tentukan 47 ada di mana. Tentu saja lebih dari 45 kan, jadi ada di sini. Sekarang kita lihat, 47 lebih dekat ke 50 atau ke 40? Lebih dekat ke 50 kan? Maka 47 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 50. Contoh yang ketiga ya teman-teman. 155 dibulatkan ke puluhan terdekat. Kita harus lihat dulu. 1 itu adalah ratusan. 5 yang pertama adalah puluhan dan 5 yang ketiga adalah satuan. Jadi 155 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, maka kamu hanya harus membulatkannya sampai puluhannya saja. Jadi 55-nya saja. Masih pakai garis bilangan ya. Angka yang di sebelah sini adalah puluhan sesuai dengan soalnya. 50. Dan angka yang ada di sebelah sini adalah angka puluhan setelah 50, 60. Dan yang di tengahnya adalah antara 50 dengan 60, 55. Sekarang kita tentukan 55 ada di mana. Di sini ya. Nah, kalau letaknya tepat di tengah-tengah begini, cara pembulatannya akan tetap lanjut ke puluhan selanjutnya. Bukan ke sini ya, tapi yang selanjutnya. Jadi, 55 dibulatkan menjadi 60. Dan ditambahkan dengan ratusan yang ada di depannya, 1. Jadi 155 jika dibulatkan ke puluhan terdekat hasilnya adalah 160.
Lanjut ya teman-teman, masuk ke materi yang ketiga. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Sekarang ratusan ya teman-teman. Contoh, 175 dibulatkan ke ratusan terdekat. Lihat dulu ya. 1 itu ratusan, 7 puluhan, dan 5 adalah satuan. Nah, kamu harus membulatkannya hingga sampai ke ratusan. Caranya, kita masih bisa menggunakan garis bilangan. 175, maka angka yang ada di kiri sini mengikuti ratusan yang ada di depannya, 100. Dan angka yang ada di sebelah kanan sini adalah ratusan setelah 100, 200. Dan yang di tengahnya antara 100 dengan 200. 150 dong. Sekarang kita tentukan 175 ada di mana? Di sini atau di sini? Tentu saja ada di sini ya, karena lebih dari 150 kan? Di sini ya. Sekarang kamu lihat, 175 lebih dekat ke 200 atau 100? Ke 200 dong, jadi jawabannya adalah 200. Contoh lagi ya. 1250 dibulatkan ke ratusan terdekat. Kita lihat dulu. 1 itu adalah ribuan, 2 adalah ratusan, 5 puluhan, dan 0 satuan. Kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, maka kamu hanya harus membulatkannya sampai ke ratusannya saja. Jadi yang harus dibulatkan adalah 250. Kita bulatkan ya. Masih gunakan garis bilangan. 250, maka angka yang di kiri sini adalah 200. Dan yang di sebelah kanan sana adalah setelah 200, 300. Dan yang di tengah adalah 250 ya. Sekarang kita tentukan 250 adanya di sini ya, di tengah-tengah. Maka kalau adanya di tengah-tengah, pembulatannya akan lanjut ke ratusan setelahnya atau selanjutnya, bukan ke sebelumnya ya, tapi ke selanjutnya. Jadi 300 dong. Jangan lupa ditambahkan dengan ribuan yang di depannya, 1. Nah, jadi 1250 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, hasilnya adalah 1300. Nah, teman-teman masuk ke materi yang keempat ya. Pembulatan bilangan pecahan biasa. Contoh 4/5 dibulatkan. Teman-teman, untuk membulatkan pecahan biasa, kita tetap bisa menggunakan garis bilangan. Nah, angka yang ada di sebelah kiri sini ditulis dengan angka 0. Kemudian yang ada di sebelah kanan ditulis dengan angka 1. Nah, karena soalnya di sini 4/5, di sini harus per 5 karena penyebutnya 5. Jadi 1 itu sama dengan 5/5. Kita lengkapi. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. Sudah lengkap nih garis bilangannya. Sekarang coba 4/5 ada di mana? Sekarang kita lihat.
4/5 lebih dekat ke 0 atau ke 1? Ke 1 dong. Karena 4/5 menuju 1 itu butuh berapa langkah? 1. Sedangkan untuk ke 0 butuh berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Karena lebih dekat ke 1, maka pembulatannya adalah 1. Jadi, kalau pembulatan bilangan pecahan biasa, pilihan jawabannya adalah hanya 0 atau 1. Nah, kalau 4/5, jawabannya adalah 1. Contoh satu lagi ya, bulatkan bilangan pecahan 1/4. Pakai garis bilangan lagi ya. Seperti tadi, angka yang di sebelah kiri adalah 0 dan yang di sebelah kanan 1. Nah, 1 di sini sama dengan, karena soalnya memiliki penyebutnya 4, maka 1 sama dengan 4/4. Jadi, per itu artinya bagi dalam matematika. Jadi, 4/4 itu sama dengan 4 bagi 4. 1 kan? Sekarang kita lengkapi garis bilangannya. Kita mulai dari 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Sekarang 1/4 ada di Sekarang lihat, 1/4 lebih dekat ke 0 atau ke 1? Sudah pasti ke 0 kan? Maka jawabannya adalah 0. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut nih teman-teman, masuk ke materi yang terakhir. Pembulatan bilangan pecahan campuran. Contoh 1, 2/5. Ini pecahan campuran kan? Nah, caranya adalah kamu hanya perlu membulatkan pecahan biasanya saja. 2/5. Caranya masih seperti yang tadi. Kita gunakan garis bilangan. Angka yang di sebelah kiri 0. Dan karena penyebutnya di sini ada 5, maka 1 di sini sama dengan 5/5. 5/5 sama dengan 5 bagi 5. 1 ya. Yuk lengkapin garis bilangannya. 1/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Ini 5/5 sama dengan 1. Sekarang tentukan 2/5 ada di mana? Kita lihat 2/5 lebih dekat ke 0 atau ke 1? 0 kan? Maka 2/5 dibulatkan menjadi 0. Tapi karena ini pecahan campuran, dia masih punya raja. Jadi tambahkan dengan rajanya. 1. Hitung 1 tambah 0, 1. Nah, jadi 1/2/5 dibulatkan menjadi 1. Contoh satu lagi ya. 3/5/7. Nah, yang harus dibulatkan adalah 5/7. Karena soal penyebutnya 7, maka 1 di sini sama dengan 7/7.
7 per 7 sama dengan 7 bagi 7, 1 ya. Sekarang kita lengkapi garis bilangannya. Satu per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, dan 6 per 7. Ini 7 per 7 sama dengan 1 ya. Tentukan 5 per 7 ada di mana ya? Kita lihat 5 per 7 lebih dekat ke 1 atau ke 0? Ke 1 kan? Ulang ya. 5 per 7 lebih dekat ke 1 atau ke 0? Ke 1 kan? Jadi jawabannya adalah 1. Tapi jangan lupa ditambahkan dengan rajanya, yaitu ditambah 3. 3 tambah 1, 4. Nah, jadi 3 5 per 7 jika dibulatkan hasilnya adalah 4.